Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Selamat Riyadi. Kali ini saya akan berkisah tentang pencuri yang ada dalam kisah 1001 Malam. Dan untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan 3 buah kisah yang berbeda. Baiklah, langsung saja kita simak kisahnya. Ada seorang penukar uang yang membawa sekantong keping dinar emas. Ketika itu, dia melewati sekelompok pencuri, di mana ketika melihat mangsa yang empuk itu, salah satu pencuri berkata kepada yang lain, "Aku bisa mengambil kantong dinar orang itu?" Maka teman-temannya bertanya, "Bagaimana caramu melakukannya?" Dan dia menjawab, "Kalian semua lihat saja nanti." Kemudian dia mengikuti penukar uang itu sampai dia memasuki rumahnya, di mana penukar uang itu melemparkan tasnya ke atas bufet. Dan karena dia sudah kebelet buang hajat, dia segera bergegas pergi ke jamban untuk melakukan buang air besar. Dia berteriak memanggil pelayannya, "Bawakan aku sebaskom air." Maka pelayan itu dengan tergesa-gesa mengantar airnya ke jamban, di mana tuannya membiarkan pintunya sedikit terbuka. Kemudian pencuri itu masuk dan mencuri kantong uang itu dari atas bufet dan membawanya ke teman-temannya dan menceritakan bagaimana dia mengambil kantong uang itu. Kumpulan pencopet itu berkata, "Sungguh kau benar-benar cerdik mencari kelengahan mangsa. Tak semua pencuri bisa melakukannya." Tetapi pada saat yang sama penukar uang telah selesai dan keluar dari jamban, dan dia terkejut melihat bahwa kantong dinarnya telah raib. Dia akan memukuli pelayan itu dan menyiksanya dengan siksaan yang menyedihkan. Sekarang kembali ke kumpulan pencuri, di mana salah satu pencuri berkata, "Sepertinya yang kau lakukan ini sangat tidak profesional. Karena jika engkau memang benar-benar seorang pencuri yang profesional, kau harus bisa memastikan pelayan itu bebas dari tuduhan. Jadi menurutku kembalilah dan selamatkan pelayan itu dari tuduhan dan penyiksaan majikannya." Baiklah, aku akan menyelamatkan pelayan itu dan kantong uang ini." Kemudian si pencuri itu kembali ke rumah penukar uang dan mendapatinya sedang menghukum pelayan itu karena kehilangan uangnya. Maka pencuri itu mengetuk pintu dan dari dalam terdengar menyaut, "Siapa itu?" Pencuri itu berseru, "Aku adalah pelayan dari majikanku yang seprofesi denganmu dari Karavansari." Kemudian penukar uang itu keluar dan berkata, "Ada urusan apa?" Pencuri itu menjawab, "Tuanku memberi hormat kepadamu dan menitip pesan kepadamu. Katanya, sesungguhnya engkau gila karena membuang tas yang berisi uang ini di depan pintu kiosmu dan pergi meninggalkannya. Seandainya ada orang asing yang menemukannya, dia pasti sudah mengambilnya, kecuali tuanku, karena dia sengaja menyimpannya, karena pasti kamu sedang mencarinya." Begitu selesai berkata, pencuri itu mengeluarkan kantong dan menunjukkannya kepada si penukar uang, yang ketika melihatnya dia berkata, "Itu adalah kantongku," dan segera mengeluarkan tangannya untuk mengambilnya. Tetapi pencuri itu berkata, "Demi Allah, aku tak akan memberikannya kepadamu sampai engkau membuat bukti tertulis kepadaku yang menyatakan bahwa engkau telah menerimanya dariku. Karena sebenarnya aku takut majikanku tak akan percaya bahwa engkau telah menerima kantong uang itu, kecuali aku membawakannya bukti tertulis kepadanya yang ada tanda tanganmu." Kemudian segera penukar uang itu masuk ke kamarnya untuk menuliskan bukti yang diperlukan. Dan sementara itu pencuri yang membawa kantong uang bergegas pergi dan menghilang, sehingga dia telah menyelamatkan pelayan itu dan kembali ke sekumpulan pencuri. Sementara si penukar uang yang keluar dengan membawakan bukti tertulis sudah mencari ke sana kemari di luar pintu. Kemudian dia terduduk lemas. Nah, itulah untuk kisah yang pertama. Sekarang untuk kisah yang kedua, tentang pria lugu dan pencuri. Seorang pria lugu yang datang ke kota dengan membawa keledainya. Ketika itu ada beberapa pencuri yang melihatnya, dan salah seorang berkata kepada temannya, "Aku akan mengambil keledai itu dari pria itu di sana." "Bagaimana kamu akan melakukannya?" tanya yang lain. "Ikuti aku, nanti aku akan menunjukkan padamu," jawab yang pertama. Maka ketika pria lugu itu lengah, pencuri itu naik ke atas keledai dan melepaskan tali pengikatnya. Kemudian memberikan keledai itu kepada temannya, lalu mengikatkan tali itu di kepalanya dan mengikuti pria lugu itu kemanapun dia pergi, sampai dia memastikan bahwa temannya sudah berhasil lolos. Lalu dia berdiri diam tak bergerak, di mana pria lugu itu menarik tali kekangnya, tapi pencuri itu tak bergerak. Maka dia berbalik dan melihat tali kekangnya sudah ada di leher seorang pria dan berkata kepadanya, "Hei, siapa kamu?" Jawab pencuri, "Aku adalah keledaimu dan aku begini karena kutukan di mana aku memiliki seorang ibu
yang sudah tua dan rajin beribadah. Sampai suatu hari aku datang dalam keadaan mabuk, dan dia berkata kepadaku, "Hai anakku, bertobatlah kepada Allah dari kemaksiatan ini." Tetapi aku malah memukulnya. Lalu dia mengutukku dan Allah yang Maha Tinggi mengubahku menjadi keledai sampai aku jatuh ke tanganmu, di mana aku tinggal sampai sekarang. Namun hari ini ibuku telah memaafkan aku dan menarik kutukannya kepadaku, sehingga dia berdoa untukku dan Tuhan memulihkan aku kembali ke bentukku semula. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, teriak pria lugu itu. Lalu sahut pencuri, "Wahai saudaraku, aku memohon kepadamu, bebaskanlah aku dari apa yang aku lakukan terhadapmu." Kemudian pria lugu itu melepaskan pencuri itu dan kembali ke rumah. Dia bingung karena kecewa dan sedih. Istrinya bertanya, "Kenapa kau kelihatan sedih? Mana keledaimu?" Dan dia menjawab, "Kamu tak tahu apa-apa tentang keledai itu, tapi aku akan ceritakan padamu." Maka pria lugu itu menceritakan kisahnya dan istrinya berseru, "Astaghfirullahaladzim, bagaimana bisa kita menggunakan manusia untuk membawa beban selama ini?" Kemudian mereka berdua berada dalam penyesalan sampai pria itu tinggal beberapa waktu di rumah dalam keadaan menganggur. Dan istrinya berkata kepadanya, "Berapa lama lagi kau akan duduk di rumah menganggur? Sana pergi ke pasar dan belikan kita keledai dan mulailah bekerja." Setelah itu pria lugu itu segera pergi ke pasar dan pergi ke penjual keledai, di mana dia melihat keledainya sendiri yang sedang dijual. Maka dia pergi ke sana dan membisikkan ke telinga keledai itu, "Hei kamu, pasti kau habis mabuk lagi dan memukul ibumu. Tapi demi Allah, aku tak akan pernah membelimu lagi." Dan pria lugu itu kemudian meninggalkannya pergi. Itulah untuk kisah yang kedua. Berikutnya untuk kisah ketiga tentang pencuri dari Alexandria dan kepala polisi. Pernah ada di benteng pantai Alexandria seorang kepala polisi bernama Hisamuddin yang pada suatu malam ketika sedang duduk di kursi kantornya, ketika itu datanglah seorang saudagar yang berkata kepadanya, "Ketahuilah wahai tuanku, aku memasuki kota malam ini dan aku menginap di salah satu penginapan di sana. Sampai ketika sepertiga malam berlalu, waktu aku terbangun, aku menemukan tas pelanaku sudah terbuka dan ada yang mencuri dompetku yang berisi 1000 dinar." Tak lama setelah dia selesai bicara, kepala polisi itu memanggil para perwiranya dan meminta mereka untuk menangkap semua yang ada dalam penginapan itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara malam itu juga. Dan di keesokan harinya, kepala polisi itu sudah membawa cambuk untuk menginterogasi para tahanan agar mereka mengaku di hadapan pemilik uangnya yang telah dicuri. Pada saat yang sama datanglah seorang yang berkata, "Biarkan orang-orang itu pulang karena kalian telah salah tangkap. Akulah yang sebenarnya mencuri dompet saudagar itu. Dan bukankah ini dompet yang kucuri dari tas sadelnya?" Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan dompet itu dari lengan bajunya dan meletakkannya di depan Hisamuddin, yang berkata kepada saudagar itu, "Ambillah dompetmu itu sekarang. Kau tak punya dasar lagi untuk menuntut terhadap orang-orang di penginapan." Melihat itu semua, orang yang dituduh mencuri memberikan pujian terhadap pencuri itu. Tetapi salah seorang berkata, "Wahai kepala polisi, sebenarnya keahliannya bukan untuk mengembalikan dompet, tetapi mengambilnya untuk kedua kali." Kepala polisi menanyai Hisamuddin, "Hai pencuri, bagaimana caramu mengambilnya?" tanya Hisamuddin. "Oh begini Pak Polisi," jawab pencuri itu. "Ketika itu saya sedang berdiri di pasar penukar uang di Kairo. Saat itu saya melihat saudagar itu di sana sedang menerima dinar dan menaruh di dompetnya. Jadi saya mengikutinya di sepanjang jalan, tapi tak menemukan kesempatan untuk mencurinya. Sampai kemudian dia meninggalkan kota Kairo dan aku mengikutinya dari satu tempat ke tempat lain dan berusaha mengambil dompetnya, tapi tak berhasil. Sampai dia masuk ke kota ini dan aku mengikutinya ke penginapan. Lalu aku menyewa kamar penginapanku di samping kamarnya dan mengawasinya sampai dia benar-benar tertidur. Dan aku mendengar dia sudah mendengkur. Kemudian aku perlahan mendekatinya dan menyobek tas sadelnya dengan pisau ini, lalu mengambil dompetnya." Sambil bercerita, pencuri itu mengulurkan tangannya dan mengambil dompet itu lagi dari depan kepala polisi. Sementara kepala polisi dan saudagar serta orang-orang itu mundur memperhatikannya dan berpikir dia sedang menunjukkan kepada mereka bagaimana dia mengambil dompet itu dari tas pelana. Tetapi tiba-tiba dia berlari dan melemparkan dirinya keluar dari jendela. Kepala polisi memanggil para petugasnya untuk mengejarnya, tapi belum sempat mereka berlari dan menuruni tangga,
Pencuri itu sudah berhasil kabur dan mereka sudah berusaha mencarinya, tapi tetap tak berhasil menemukannya karena jalanan di Alexandria saling terhubung satu sama lain, sehingga mereka kembali dengan tangan kosong. Dan kepala polisi itu berkata kepada saudagar, "Kamu sudah tak bisa menuntut orang-orang itu karena engkau sudah tahu dia yang mengambil uangmu dan menerima kembali dompetmu, tapi kau tidak segera menyimpannya." Maka saudagar itu pergi karena kehilangan dompetnya, sementara orang-orang dibebaskan dari tuntutannya. Demikian kisah tentang pencuri yang ada dalam buku Kisah 1001 Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.